Presiden Prabowo Subianto perintahkan agar kepolisian dan kejaksaan menyelidiki semua perusahaan yang terindikasi membakar hutan. Prabowo juga meminta 3 tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau dibawa ke Jakarta untuk pendalaman dan meminta BIN ikut dilibatkan dalam penyelidikan. Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada korporasi yang membakar hutan. Hal ini diungkapkan Presiden dalam rapat koordinasi penanganan Karhutla di Pekanbaru Riau. Prabowo memerintahkan agar kepolisian dan kejaksaan menyelidiki semua perusahaan yang terindikasi membakar hutan. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting. Meski belum ada bukti keterlibatan korporasi, namun terdapat 3 tersangka yang pada kasus sebelumnya diketahui tidak memiliki kebun di lokasi kebakaran. Ketiganya menjadi perhatian setelah polisi menemukan mereka berada di lokasi kebakaran meski tidak memiliki ladang di area tersebut. Presiden Prabowo kemudian meminta 3 orang tersebut dibawa ke Jakarta untuk pendalaman dan meminta BIN ikut dilibatkan dalam penyelidikan. Presiden juga meminta nama 5 perusahaan yang sebelumnya mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla. Prabowo menegaskan perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab menjaga dan mencegah kebakaran dapat dikenai tindakan tegas termasuk pencabutan izin. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kebakaran juga sempat terjadi di Taman Nasional Waikambas, Lampung. Meski sempat membesar, namun kini api telah berhasil dipadamkan. Gajah yang ada di pusat konservasi pun dalam keadaan aman. Setelah sempat padam, api baru kembali muncul di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Api dilaporkan muncul di 3 titik baru pada Minggu pagi dan terus membesar dikarenakan kencangnya hembusan angin serta lahan yang juga didominasi oleh tanaman kering. Ratusan personil gabungan diterjunkan. Proses pemadaman sempat mengalami kesulitan lantaran lokasi yang sulit dijangkau, namun akhirnya berhasil dipadamkan. Dimulai dari hari Jumat kemarin, tapi tadi malam 1 titik sudah berhasil dipadamkan oleh rekan-rekan. Cuman tadi siang ya Pak, tadi siang ada titik baru di titik yang kita di tempat ini ada kebakaran di ladang alang-alang gitu. Jadi ini kita lagi coba memitigasi agar tidak terdampak ke hutan secara meluas. Sementara itu, hewan-hewan yang berada di Taman Nasional Waikambas juga terus dimonitor. Gajah-gajah dalam kondisi sehat dan tidak terdampak kebakaran. Ini memang habitat gajah Taman Nasional, tapi alhamdulillah di kebakaran ini tidak ada 1 ekor gajah pun yang kemudian terdampak. Karena posisi saat ini, kelompok gajah yang kita pasangin kolakar kita bisa monitor 1 kali 24 jam. Dia kemana saja. Dan saat kebakaran, ini di bagian selatan Taman Nasional yang terbakar, kebetulan gajah kita ada di bagian utara. Jadi sangat jauh, dan itu perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah gajah kita tidak ada yang terdampak dari secara langsung ya daripada kebakaran hutan kali ini. Sebelumnya pada Jumat 21 Agustus lalu, kebakaran sempat terjadi di Taman Nasional Waikambas. 250 personel gabungan dikerahkan memadamkan api. Dugaan sementara kebakaran dipicu aktivitas pemburu liar. Presiden Prabowo Subianto meminta kebakaran lahan dan hutan di Lampung turut jadi perhatian pemerintah. Salah satu kawasan yang disorot yakni Taman Waikambas sebagai habitat penting gajah Sumatera. Kalbar itu lebih berat ya. Jadi konsultasi Pak Kalbar saya juga minta diperhatikan untuk Lampung. Lampung ada Waikambas Taman Nasional itu fokus kita juga ya. Saya dapat laporan
itu juga ada hotspot di situ. Dan sudah ada kebakaran berapa hektar gitu ya. Dan di situ kan taman konservasi kita untuk gajah dan sebagainya. Gajah-gajah terakhir termasuk di Sumatera harus kita rawat. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Masjid Istiqlal menggelar Maulid Akbar dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Acara ini akan dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Ustadz Jojo Muhammad Ali Yusuf sebagai narasumber. Ratusan umat muslim berdatangan sejak pagi hari di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat guna mengikuti acara Maulid Akbar 2026. Acara ini merupakan bagian dari event Istiqlal Youth Festival yang bertema Grow Your Talent, Grow Your Adab. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dan Ustadz Jojo Muhammad Ali Yusuf dijadwalkan hadir sebagai narasumber. Diharapkan kajian Maulid Akbar ini bisa mempererat persatuan generasi muda supaya berani meraih ambisi setinggi langit namun tetap memegang teguh akhlak dan adab yang mulia. Dan untuk mengetahui suasana di sana, kami telah terhubung dengan rekan Amrina Rida dan juru kamera Nadia Elizabeth yang kini berada di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Selamat siang Amrina, bagaimana suasana peringatan Maulid Nabi di sana? Iya, Naufal dan juga pemirsa, benar sekali bahwa tepat pada hari ini di Masjid Istiqlal digelar adanya acara Maulid Akbar sebagai salah satu acara untuk memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW di tahun 1448 Hijriah. Dan untuk kegiatan ini memang masih berlangsung hingga pada pukul 11 siang ini. Tadi untuk kegiatan dimulai sekira pada pukul 8.30 dan kalau kami pantau sejak pagi hari tadi memang ratusan umat muslim dan juga muslimah dari area Jakarta dan juga sekitarnya ini antusias berdatangan secara langsung di Masjid Istiqlal untuk mengikuti acara Maulid Akbar pada hari ini. Dan saat ini pun juga sedang berlangsung adanya prosesi tanya jawab yang dilakukan, adanya diskusi antara umat muslim ataupun juga jamaah dengan Ustadz Jojo Ali Yusuf yang juga menjadi narasumber pada hari ini. Tadi pun juga narasumber lain yakni Menteri Agama Nasaruddin Umar sekaligus juga merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal ini pun juga hadir dan juga menyampaikan pesan secara langsung berkaitan dengan tema pada hari ini, yakni temanya adalah Grow Your Talent, Grow Your Adab, di mana dari pihak Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama dan juga Ustadz Jojo Ali Yusuf tadi menyampaikan sejumlah kajian dan juga ceramah yang mana dalam ceramahnya ini berisikan pesan-pesan untuk mempererat adanya persatuan generasi muda agar terus berani mengasah bakat dan meraih ambisi setinggi langit namun tetap memastikan setiap langkah diiringi dengan akhlak dan juga adab yang mulia. Tadi dari Menteri Agama Nasaruddin Umar pun juga sempat mengucapkan selamat kepada umat muslim di seluruh Indonesia yang memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW dan ia pun juga berharap agar momentum ini menjadi penguat bagi umat Islam untuk meneladani akhlak dari Rasulullah dan juga menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Sementara untuk secara keseluruhan ataupun juga secara nasional, Novel dan juga pemirsa, dari pihak Kementerian Agama sendiri ini pun juga secara nasional menggelar rangkaian program bernama Gema Sholawat Kebangsaan yang menjadi rangkaian program dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW yang mana akan diluncurkan secara nasional nanti pada tanggal 26 Agustus 2026 yang menargetkan sebanyak 1,7 juta umat muslim di seluruh Indonesia untuk secara bersama-sama melakukan pembacaan serta hitaman kitab, baik itu secara mandiri ataupun juga secara berjamaah. Dan juga melalui kegiatan Gema Sholawat Kebangsaan tersebut diharapkan mampu menjadi bentuk ikhtiar untuk mendoakan terhadap warga terdampak di sejumlah daerah yang saat ini memang sedang dalam kondisi yang memerlukan bantuan. Sementara demikian kembali ke Anda, Novel. Baik, terima kasih Amrina Rida dan juru kamera yang bertugas melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat bertugas kembali.